Kan ada 10 kelompok yang tidak diterima salatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'duh. Puji syukur kepada Allah di mana alhamdulillah summa alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman Islam yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kenikmatan anugerah karunia Allah Jalla Jalal Subhanahu wa taala sebagai suatu wasilah agar kita senantiasa kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul. Kita juga berdoa bermunajat minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita yang lemah ini diberikan kekuatan lahir batin, agar dapat istiqomah terus menerus bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul di dalam menggapai satu kebahagiaan abadi penuh kenikmatan Allah, surganya nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sama-sama membuka pengajian kita malam hari dengan membaca surah Fatihah, kita bertawasul kepada baginda Rasul, sahabat Rasul, aulia salihin, dan yang kepada pengarang kitab Nasr Ibad yaitu Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Yang pertama kita niatkan dengan surah Fatihah yang kita baca, kita bermohon, kita minta sama Allah untuk kita doakan kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimin muslimat yang telah terpaan ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima segala ibadah mereka, Allah akan memberikan rahmat dan keberkahan di alam barzakh mereka, dan Allah akan menjadikan kuburan mereka radhah min riyadil jannah, taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat yang kita baca, kita mohon, kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salehah. Senantiasa Allah memberikan kepada kita satu kemudahan jalan keluar atas segala kesulitan serta problem yang selalu kita alami, baik dalam kehidupan dunia ataupun nanti pada yaumil qiyamah. Senantiasa Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan, agar senantiasa kita selalu mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Senantiasa Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan surat Al-Fatihah kita baca, kita mohon, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita doakan atas diri kita masing-masing, kita doakan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita, muslim-muslimat yang sedang sakit malam hari ini maupun sebelumnya. InsyaAllah dengan salat Fatihah yang kita baca, Allah akan mengangkat penyakit kita dengan berkat semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala niyat sallallahu alaihi wasallam ala ba'ni wa ala sahibul kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani bin niyat an Allah nikhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila zat rasul ummatil mu'minin auladih wa dzurriyyatih wa ali baitih al-khulafa rasyidin sadatina Abi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ummat sahabati al-mubasysyirin jannah wa ila arwah sayyidina Hasan, sayyidina Husain, sayyidina sayyidina Abbas, sayyidina Hamzah, sayyidina Ja'far Shadiq, sayyidina Ali Ridha, sayyidina Zaid bin Sajjad wa sayyidina Qurain wa ila ashabi min al-muhajirin ansar wa ila arwahi tabi'in wa tabi'in lahum bi salamiddin Syed Muhajir Allah Ahmad bin Isa San Azam Al-Faqih Al-Mukarram Muhammad bin Al-Mu'alim Faqih Tanah Segam wa ila ruhi Syed Muhammad Syed Bakar Sakran wa ila arwah ikhwanihi wa sunul Quran Qudra Tahir Idris bin Sakran wa akhi Syed Al-Sakran Syed Abu Bakar Ali Syed Fakhrul Wujud Al-Habib Abu Karim Salim wa akhi Syed Ja'akar Kundan Fasan Abdul Umar
بن عبد الرحمن عطان صاحب بلاطين الله الشرح مبارك بالإرشاد وغوث العباد والبلا حفظ الله بن علوي بن حسن صاحب بلاطين وإلى رحمة بن زين الحسن عدروس بن عمر بن عبد الحمد الصالح بن الجبري ابن علي بن حسين الحافظ صاحب سيم الدراه غير علوي بن حبس حبيب أنس بن علي الحبسي سيد شاطر التريم فكتر حفظ الله شاطر الحبيب شاطر أبو بكر شاطر سيد الوالد حبيب حسان بن عبد الله شاطر سيد الوالد حبيب سالم بن الله شاطري حبيب علي شعب محمد شعب محمد حبيب عبد الله محمد بن علي بن شعب حبيب محمد بن سالم بن حافظ شيخ وكر سالم حبيب علي مشهور محمد بن سالم شيخ وكر سالم حبيب جعفر بن أحمد بن عدروس حسين بن أبو بكر بن عدروس وإلى أبو بكر محمد بن عبد السقاب قطب الغام صالح بن موسى التنقل حبيب علي بن حسن الطاز حسين العطاء سيد علام العردان الله حبيب علي بن عبد الرحمن بن حمصان الفتن الحبيب محمد بن الحبشي عبد الرحمن محمد بن الحبشي حبيب سعد أحمد بن جناح بن ناصر سنه حبيب عبد الله بن حسن العطاس حسين بن عبد الله العطاس الحمد لله سنه العطاس حبيب الله بن العطاس محمد العطاس علوي بن عبد الله بن العطاس ابن أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس صاحب حسن الحبيب محمد بن العطاس الحبيب محمد بن حسن بن عبد العطاس الحبيب أمار بن حسن العطاس حسين بن محمد بن هود العطاس الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل يحيى سيد مفتي جاكرتا سيد محمد بن علي بن عباس مالك سيد عباس بن علي حسن مالك عبد القادر أحمد بلفقي الحبيب عبد الله بن عبد القادر أحمد البنا الشيخ جو بن حسن بهارون وإلى صاحب الكامبون بندان الشاطر بعد الكوس ورحمة عنهم الحبيب محمد الحداد الهاوي جعفر بن الحداد بن قادر بن الحداد هيب أحمد بن الحداد هيب كنجم هيب حسن الحداد نطاه الحداد سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن حسن القادر السقام سيد الوالد هيب علي بن عبد الرحمن حسن السقام وإلى سيد القدوم عبد القادر حسن السقام الحبيب بكر السقام حبيب مسلم مسوى ساداتنا علي بن وذوي الحقوق عليهم أجمعين سلطان أولياء قدر الشهد القادل أن قدس الله سره وإلى الشيخ بن شاحمد البضوي شيخ سمان شيخنا الباغن الشاهد عبد الرحمن بن أحمد السرزين وإلى أرواح أئمة في الفقه إمام الشافعين إمام أبو حنيفة مالك بن محمد حجر الإسلام إمام غزالي وإلى إمامنا إمام رافعين وإلى إمام بخاري نحن أصحاب السنن المحرم زكن صحن الشيخ شبري الشيخ شيوخ الشيخ شمرقندي شيخ حد الشهرام شيخ مدينة أهل إبراهيم البجن الشيخ الخطيبي شيخ جعفر البرهان الدحن الدباعي وإلى صاحب الكتاب شيخ نووي بن من البنتني شيخ محمد سامن شيخ سنفددي شيخ مولى خليل بنكلان حضرة الشيخ يجي مشارك اسم أشهار عبد الرحمن واحد معلم زني عبد الغني وعن الشاب نزار سادات وعلي سام خصوصا إلى سنن جنجاتي شيخ مقيم شيخ متعاد الشيخ عبد الجامع الشيخ عباس شيخ مرتضى الشيخ عباس بن عباس وإلى كيف مدسير كي محمد ناصر كي مشكور كي القاهن سلام فرحين سادات الصوفية المحققين وعلماء العاملين وعباد صالحات القرى ورجال أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشان الأرض إلى مغاربها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعني درجات في الجنة ويعين علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعن في الدين آخرة بنة الفتوح والمنور والرسول صلاح الجسد الروح وتوبة النسوان الله يسابون السلام والأمان وعن في الطريق في أي مكان ونرد إلى طعن سالمين غالبين محفوظين مرزوقين في خير عافية بجيش البشير إن شاء الله على سمكارة صاحب الكتاب شيخ نووي بن عمر البنتني بنت صالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يدينك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ashabih. Alhamdulillah, telah kita buka pengajian kita dengan bacaan basmalah, hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hakul yakin doa kita, munajat kita dan juga permohonan kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama senantiasa kita mohon sama Allah agar diberikan daripada ilmu yang bermanfaat yang insyaallah dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita melanjutkan pengajian kitab daripada Nasrul Ibad, sarang pengarang daripada Syekh Nawawi bin Al-Bantani, ya. Ya insyaallah mudah-mudahan kitab ini penuh dengan keberkahan dan insyaallah dapat kita amalkan untuk menuju ridha dan rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan yaitu pada halaman 70 baris 3 4 5 6 baris ke-6 ya. Jadi kita masih membicarakan ada 10 kelompok yang tidak diterima salatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak sah ya. Kalau salat sah ketika mereka melaksanakan rukun-rukun arkaninus shalah insyaallah sah, tapi tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang salat munfarid dan di mana dalam salatnya dia tidak membaca suratul Fatihah. Makanya saya menganjurkan mungkin kepada pribadi saya dan juga kepada para jamaah, yuk kita sama-sama selalu salat dalam keadaan berjamaah. Karena apabila kita terdapat kelalaian, kekhilapan dalam suratul Fatihah ketika kita menjadi makmum, akan mas'ulun anil imam, akan ditanggung oleh seorang imam. Yang kedua, seorang yang tidak akan diterima salatan Allah yaitu orang la yadz zakah, orang yang tidak membayar zakah, tapi zakat bi amwal mazkiyah, zakat-zakat dari harta-harta yang memang harus dizakatkan, seperti perniagaan, terus emas ya, emas perak, dan juga hasil dari para tanaman, dan juga di situ ada hewan ternak berupa kambing, sapi, dan juga unta. Ya, itu adalah amwalul, di sini dikatakan amwal zakawiyah. Kalau masalah zakat Idul Fitri, zakat fitrah, itu menggantungkan daripada sesuatu yang kemampuan daripada yang lebih daripada kebutuhan kita. Itu sudah kita bahas. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa a'udhu fid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya warajulun ya ummu, seseorang yang menjadi seorang pemimpin, ya ummu qauman, seseorang yang menjadi seorang pemimpin dalam kaumnya. Boleh diri kita sebagai kepala rumah tangga. Lihat, bahasa kaum adalah sekelompok daripada manusia. Jadi apabila kita memiliki satu kelompok dalam kehidupan kita,
kita, istri kita, anak-anak kita. Berarti adalah sekelompok manusia. Kita sebagai kepala rumah tangga. Kita juga dikatakan ya ummu atau imam, ya. Tetapi wahum lahu karihun, tapi mereka benci sama daripada seseorang yang menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita. Jangan sampai kita dibenci oleh anak-anak istri kita. Jangan sampai nanti kepala lingkungan dibenci oleh warganya, dan bahkan kepada tingkat yang lebih tinggi, tingkat nasional. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu terjadi dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi, ya terserah ibad la yaqbalu salatahum. Allah nggak akan nerima salat mereka. Ya. Qala alaihi salatu wassalam bersabda baginda Rasulullah SAW, salasatun, ada 3 manusia, la tujawizu salatahum adzanahum, yang tidak mendapatkan ganjaran daripada salat mereka. Yang pertama al-abdul abik, hamba cahaya, hamba ya, seorang hamba atau seorang budak abik yang kabur daripada tuannya, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Tapi tidak ada masalah perbudakan, ya, karena ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, tidak ada bahasa kasta. Semua manusia sama dalam hadapan Allah SWT. Illa akramakum indallahi atqakum, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi masalah kekayaan, masalah hal kemiskinan tidaklah dipandang oleh Islam. Yang dipandang adalah bagi sejauh mana dia mendapatkan nilai ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi angkatan yang tidak diterima salatnya al-abdul abid hatta yarji'a, seorang budak yang lari dari tuannya sampai dia kembali. Ketika masa kaburnya dia melakukan ibadah salat, la yaqbalu salatahu, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mar'atun, seorang istri batat ketika malam hari, wa zaujuha sakhitun, seorang istri ketika malam hari seorang suaminya dalam keadaan marah. Ini hati-hati nih, ya. Nanti istri-istri kita jangan sampai nanti ketika malam hari kita merasa benci sama dia. Sebuah faktor apa? Nanti mungkin ada suatu hal yang memang menyebabkan kita benci sama istri kita. Ini terutama kepada istri-istri kita, ya. Jangan sampai nanti hal itu terjadi. Kalau itu terjadi, ya, ketika malam hari tapi kita merasa ada kebencian kepada istri kita, maka pada saat itu ketika dia melakukan ibadah salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terutama kepada kita sebagai seorang suami, jangan sampai memancing daripada istri kita yang nantinya kita timbul rasa kebencian kepada dirinya. Wa imamun, seorang imam amma kauman, yang memimpin dalam sebuah kaum, wahum lahu karihun. Ini berdasarkan daripada hadisnya Rasul. Jadi Syekh Nawawi memberikan kriteria itu beristimbat atau mengambil semacam satu landasan hukum kepada hadisnya baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pemimpin yang memimpin sebuah kaum, tapi wahum, kaum tersebut lahu, kepada pemimpinnya karihun, merasa benci, ya, merasa benci. Yang berikutnya warajulun mamlukun abikun, rajulun, seorang laki-laki mamlukun, ya, yang jadi budak, abikun. Ini tadi sudah dijelaskan. Jadi rajulun mamlukun, Syekh Nawawi sini adalah membagi beberapa bagian, tapi hadis Rasul dilangsungkan. Hadis Rasul ada 3. Seorang abdun abik hatta yarji'ah, pertama. Yang kedua wa zaujatun wa mar'atun batat wa zaujuha sakhitun. Tapi Imam Nawawi memperinci. Hadis Rasul langsung 3 manusia. Kalau Imam Nawawi memperinci si fulan. Berdasarkan daripada hadisnya baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ay rajulun mamlukun, seorang laki-laki mamlukun yang jadi budak, abikun ay syakhsun rakikun, syakhsun seorang laki-laki rakik, budak, zakaran kana au untha, laki-laki ataupun perempuan, haribun, jadi pengertian daripada abikun, haribun, yang kabur, min sayyidihi, daripada majikannya. Qala alaihi salatu wassalam, idza abaqal abdu, apabila seorang hamba, seorang budak, abaqa ay haraba, kabur, lam tuqbal, tidak akan diterima lahu baginya. Apa yang diterima? Salatun. Jadi salatnya ketika dalam masa kabur, ya, masa kabur itu dia tidak akan mendapatkan penerimaan salat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatkan faqad kafara, dan dalam sebuah riwayat dia menjadi kufur,
ya, seorang budak yang lari dari majikannya, dalam sebuah riwayat yang katakan kufur hatta yarji'a, sampai dia kembali kepada majikannya. Yang berikutnya warajulun syaribul khamri, hati-hati ini. Warajulun seorang laki-laki syaribul khamri, suka minuman khamar. Khamar dulu dalam bentuk cairan. Kalau sekarang sudah dalam bentuk mungkin bisa bahan bahan keras ya, seperti kayak pil. Kalau dulu hanya sebatas cairan khamran. Apa sih artinya khamrun? Khamr itu sitrul aqul, sitrus sihatil aqul. Diterangkan dalam syarah fikih bahwa khamar itu adalah sitrus sihatil aqul. Jadi khamar itu menutup sehatnya akal atau menutup akal sehat. Jadi ketika orang mabok ya, dia tidak akan memiliki akal sehat. Karena kenapa? Sitru sihatil aqul. Jadi khamar menutup daripada akal sehatnya. Maka kalau orang mabuk, dia nggak kenal siapa itu saudaranya, siapa itu keluarganya. Ketika dia dalam membutuhkan sesuatu, sudah dilakukannya. Apalagi kalau habis judi, minum-minuman, waduh, dilihat perempuan di depan ada kalung, padahal itu adalah istri atau ibunya, tidak kenal dia. Karena kenapa? Sitrus sihatil aqul, akal sehatnya sudah tertutup. Yang adalah hawa nafsu dan juga khutuwan dari syaitan, rayuan-ratuan daripada syaitan. Tuh ada kalung di depan seorang wanita, padahal itu ibunya, padahal itu istrinya, dia tidak mengenal. Yang penting bagaimana dia bisa memperoleh untuk bisa melangsungkan dalam masalah perjudian. Gara-gara apa? Gara-gara khamar. Ya. Dan ada pada waktu itu sebuah cerita, seorang ulama besar jatuh dalam sebuah kehancuran gara-gara khamar. Ya, ketika itu seorang ulama ditawarkan untuk berzina, tidak mau, untuk membunuh tidak mau. Tapi walhasil dibujuk oleh syaitan kepada suatu tempat, akhirnya dia hanya meminum satu teguk kecil loki ya, teguk kecil. Dia setelah minum hilang akal sehatnya, akhirnya dia memperkosa daripada seorang wanita. Ketika wanita itu berjalan waktu, dia hamil, anaknya dibunuh. Walhasil pada saat itu santri-santrinya ya, santri-santri karena melihat kondisi tersebut, akhirnya dipasung itu ulama tersebut. Gara-gara kenapa? Tadi sudah membunuh ibunya, membunuh anaknya. Hasil daripada perzinahan disebabkan kenapa? Satu botol, satu gelas kecil yang akhirnya membuat dia mabuk. Itulah daripada dahsyatnya khamar yang menutup akal sehat seorang manusia. Jadi jangan sampai kita mencicipi walaupun sedikit. Yang berasumsi kan nggak mabuk ini Ustaz. Iya, pada saat itu nggak mabuk. Suatu saat dia mabuk, lupa segala sesuatunya, akhirnya hilang akal kita. Dalam sebuah keterangan, la yajma'u min khamrul iman, nggak akan ketemu orang mabuk dalam keadaan beriman. Jadi kalau kita ingin beriman, jauhkan yang namanya khamar. La yajtami'u, nggak akan berkumpul bainal khamri wal iman, nggak akan kumpul antara mabuk dan iman. Kalau dia beriman, jauhkan mabuk. Kalau dia mabuk, akan lepas daripada iman. Dan bahkan ada beberapa pendapat para ulama, kalau seseorang dalam keadaan mabuk terus dia kesandung, masuk ke sumur, mati, buang aja itu langsung, nggak usah disolatin. Karena kenapa? Nggak ada iman. Ya, tidak ada satu kewajiban bagi kita untuk mensolati bagi orang-orang yang tidak beriman, karena bukan tugas kita. Tapi di lain ulama tidak. Sekecil apapun, ketika dia masih dalam syahadatain, beriman kepada Allah dan mengakui baginda Rasul sebagai utusannya, beliau adalah umatnya baginda Rasul. Tetap kita melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana kita ketahui, yaitu memandikan, mengkafani, mensalati dan mengkuburkan. Tapi ulama yang memang yang sedikit memang agak keras, la yastawi'il khal amri, enggak akan ketemu orang mabuk dalam keadaan beriman. Berarti imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Wa syaril khamri, dan seorang laki-laki yang tidak akan diterima salatnya, syaril khamri mutminun, yang nanti akan menjadi kecanduan. Gara-gara sedikit enak, lama-lama kebiasaan. Jangan sampai terjadi.
Qala alaihi salam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 manusia la yaqbalullahu lahum, yang tidak akan diterima oleh Allah, lahum, atas diri mereka yang 3 tersebut, salatan, salatnya, wala tas'adu, dan bahkan salat dikerjakan, la tas'adu, enggak akan naik ila sama. Pengertiannya Allah enggak nerima salat di antara 3 manusia ini. Pertama as-sakran, ya, orang yang suka mabok, as-sakran, hatta yashua, sampai dia sadar, akhirnya sampai dia insaf, ya. Kalau selama dalam keadaan mabok terus nggak mau tobat-tobat, la yaqbalu salatahum, Allah nggak nerima salat mereka. Wal mar'atu sakhitu, seorang istri, sakhitu alaihi zaujuha, yaitu di mana suaminya benci pada istri tersebut, terutama malam hari. Wal abdul abik, diulang kembali ya, wal abdul abik, seorang hamba yang lari, ala maulahu, dari majikannya, hatta yarji'a, sampai dia kembali kepada majikannya, fa yad'a yadahu, bukan meletakkan tangan, menyerahkan dirinya. Ini butuh daripada satu pentakwilan. Jadi bukan ketika dia kembali tangannya dipasarin, bukan, yad'u yadahu, dia pasrahkan dirinya. Fi yadil maulah, fi yadi mawalihi, kepada kekuasaan atau kepada majikannya dia sudah pasrah. Wa mur'atun, dan seorang wanita, hurratun, yang bebas, tusalli, dia salat, tapi bi ghairi khimar, ya, jangan khimar. Kalau khimar itu apa namanya, keledai, tapi kalau pakai kha, khimar, itu adalah baju kurung. Jadi apabila seorang wanita yang salat, ya, tanpa baju kurung, di sini dikatakan thawbun tughti bil mar'u ra'sahu, jadi satu baju yang menutupi dari kepala sampai kepada dia punya kaki. Biasanya orang Sunda suka ada tuh ya, baju mukena, kepala langsung nempel sampai ke bawah. Kalau kita kan enggak, satu-satu, kerudung lain, bawah lain. Tapi kalau salah buatan Tasik ada tuh, kepala sampai ke apa langsung kaki, cuman ribet, bukanya ribet gitu. Tapi ada memang. Nah, itu sesuatu yang memang dianjurkan oleh syariat. Wa mar'atun huratun tusalli min khayrin bi ghairi khimar. Jadi seorang wanita kalau sholat tapi tidak menutup kepala. Ustaz, sekarang itu kan ada apa namanya, mukena cuma lehernya doang, sampai leher. Bukan masalah lehernya, atasnya tetap pakai kerudung. Yang penting ketutup. Bagaimanapun upaya dilakukan, insyaallah itu bisa dilakukan. Ya, jangan berasumsi kok apa namanya mukenanya sekarang ada. Saya juga kemarin ngelihat di sekolah saya sendiri, para guru apa mukenanya cuma sampai ini doang nih, leher, ya, sampai leher. Tapi ya diperbolehkan, karena kenapa? Tetap di atasnya ada kerudung. Yang penting adalah tughti bihil mawla ra'sahu, yang penting apa namanya, kepalanya tertutup. Yang berikutnya wakil riba. Ini orang suka makan riba, ya, suka apa namanya, ngasih pinjam orang lain tapi dia mengambil daripada bunga, rentenir, bahasa kasarnya rentenir, lintah darat. Qala ba'duhum warada anna aklatir riba yusharuna fi sifatil kilab. Yang pernah kita terangkan, 10 daripada umatnya bagian Rasul yang nanti ketika di yaumil mahsyar Allah tampakkan dengan wajah keaslian mereka. Walaupun di dunia wajahnya wajah manusia, tapi nanti Allah menampakkan wajah keasliannya. Ada yang berbentuk babi, ada berbentuk kidun, kera, ada yang berbentuk daripada kilab, anjing, ya. Ini apa? Salah satunya dikatakan wa akil riba, karena mereka makan riba. Apa sih riba? Riba itu menggandakan daripada sesuatu yang diberikan kepada orang lain, ya. Bahasanya dia minta bunga, dan kasarnya lagi adalah lentenir ya, lentenir ataupun lintah darat, naudzubillah. Di sini katakan anna aklatur riba yuhsyaruna, akan dibangkitkan nanti yaumil mahsyar, ya, di hadapan mahkamahnya Allah, fi sifatil kilab, daripada anjing, wal khanazir, dan juga babi, min ajli hilatihim an akal riba. Walaupun dia bahasanya, bahasa kasarnya itu ngelak, saya kan bantu seseorang karena dia butuh, nah, saya kasihan sama dia. Kalau saya nggak bantu, dia nggak bisa dagang, wajar-wajar aja. Hilah, membuat semacam satu argumen,
ya. Walaupun dia berargumen menolong seseorang yang dimana adalah tujuannya kebaikan, tapi kan ujung-ujungnya kamu nanti saya kasih pinjam nih, tapi ingat ya, tolong diganti dengan bahasa 12 kali pembayaran sebulannya sekian. Kalau dihitung itu mungkin bisa kelipatan 2, minjamin 1 juta, ngulanginya bisa 2 juta. Asumsi dia, hilah, argumen dia, alhamdulillah saya bisa nolong orang lain. Kalau nggak dia nggak bisa dagang. Kalau nggak bisa dagang, kasihan anaknya nggak makan. Dia mengatakan suatu argumen dia menolong, tapi nilai yang dikembalikan daripada pertolongan itu lipat ganda. Nggak ada alasan seperti itu. Ya min ajna hilatihim ala akli riba. Kama sebagaimana masaha ashabus sabti, Allah merubah wajah ashabus sabti, orang yang memang membangkang atau umatnya, kaumnya Nabi Musa yang pada saat itu diperintahkan untuk mengadakan ibadah setiap hari Sabtu, tapi mereka hanya ngebangkang dengan alasan kita ini kan punya keluarga, kita ini pengen hidup, kita ini pengen usaha. Hari selain hari Sabtu ikan jarang timbul, tetapi Allah menguji ketika hari Sabtu, ketika mereka beribadah itu ikan pada munculan di laut itu pada, kalau kata ayo sini ya, digoda, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari biasa ketika dia mancing dia menebarkan jala, dapatnya sedikit. Tapi kalau hari Sabtu jangankan pakai jala, pakai pancingan juga dapat terus. Maka di sini kama masakha ashabus sabti hatta tuhayyiru ala istiyadil haitan, ya. Allah merubah daripada wajah-wajah yang kata ashabus sabti hatta tahayyalu, sampai mereka berhilah, berargumen. Yang kayak saya tadi bilang, kita kan butuh makan. Kalau hari ini biasa dapat kita ikan sedikit, sementara kebutuhan kita banyak. Dia berargumen seperti itu. Ala istiyadil haitan, untuk mereka bisa memancing haitan. Haitan itu adalah ikan-ikan yang ada di laut. Allati nahahumullah, Allah melarang, jangan kamu untuk mancing pada hari Sabtu, tapi beribadahlah kepadaku. Ya, beribadah kepada Allah. Jadi allati nahahum al-istiyadiha, Allah melarang kepada mereka untuk tidak mancing istiyadiha, mancing ikan-ikan yaumus sabti. Tapi mereka nakal. Fahafaru laha haydanan taqa'u fiha yaum sabti. Tapi mereka ketika beribadah, orang-orang pada ibadah, mereka enggak ke laut, enggak. Mereka hanya naro apa sih? Kayak kalau di apa sih ya? Di Jawa Barat suka ada ya, naro yang dari bambu, anyaman bambu, ditaro di situ. Ya, ditaro. Jadi mereka membuat hafarum, buat lubang, ditaro itu kayak semacam bambu. Kalau sekarang jala. Jadi ditaruh tengah-tengahnya itu, mereka nggak melakukan pemancingan. Jadi asumsi mereka, kita nggak mancing, ya. Kita nggak mancing, cuma naro jala-jala. Jadi mereka masuk ke laut, mereka naruh jala-jala, terus mereka berangkat lagi. Hatta yakhudu yaumal ahad, hari minggunya baru mereka angkat jalanya. Tapi kan ujung-ujungnya mereka meninggalkan untuk beribadah pada hari Sabtu. Ya, seperti tadi tuh. Orang yang makan orang riba, kita enggak itu kok, enggak memberatkan dia, orang kita malah kita nolong sama dia agar dia bisa dagang. Tujuannya adalah untuk bisa memberikan kehidupan sama dia. Kalau nggak kita tolong, dia nggak bisa dagang. Kalau nggak dagang, dia nggak dapat duit. Kasihan anak istrinya nggak makan. Begitu juga tadi orang orang Bani Israel, ya, mereka, saya nggak mancing, saya tidak mancing. Hanya naro tadi yang dikatakan haydanan itu kayak jala-jala di laut, ditaro, udah mereka lepas. Tapi kan mereka kan nggak makan ibadah, ya. Ujung-ujungnya mereka makan ibadah. Karena kenapa? Mereka mempersiapkan jala-jala nanti hari Minggu baru mereka angkat. Jadi mereka mengadakan satu argumen, tapi Allah masakha, tetap Allah merubah wajah mereka karena kebangkangannya. Falamma fa'alu dzalika masakhallahu qirdatan khanazir. Ketika mereka melakukan hal tersebut berulang lagi, sudah disadarkan Nabi Musa, tapi mereka tidak berubah sifat mereka. Masakhahumullahu qirdatan,
Allah merubah bentuk mereka, wajah mereka kirdatan. Makanya sangat bohong itu ya, ada teori Darwis yang menyatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Itu salah. Ini sudah ada kisahnya bahwa memang manusia tetap manusia. Pada saat itu Allah langsung masakhahumullahu al-kirdata. Allah yang merubah wajah mereka, tapi tetap mereka hakikatnya adalah manusia, bukan daripada monyet. Jadi yang namanya teori Darwis itu teori yang tidak benar. Tapi secara otentik memang bentuknya pada saat itu adalah bentuk monyet yang berubah orang purbakala akhirnya menjadi orang seperti kita biasa. Memang asalnya orang biasa, tapi karena mereka membangkang untuk beribadah kepada Allah pada hari Sabtu, mereka tahayyalu, mereka berargumen, aku nggak mancing, aku cuma naruh jala. Kalau mancing kan langsung mancing, ini enggak, cuma naruh jala. Terus mereka meninggalkan hari Minggu, mereka ambil. Tapi tetap pada saat itu karena mereka orang-orang yang tidak beribadah, Allah ganti wajahnya dengan wajah monyet. Wahakaza, begitulah alladzi tahayyuna 'al riba. Begitu juga sama orang yang berargumen atas riba bi anwal haili, dengan beraneka ragam alasan, ya. Fa innallaha la yakhfa 'alaihi hailul mahalataini. Allah nggak bisa dibohongin dengan argumen daripada orang riba sama yang kaum Bani Israel. Kadzalika nukila minal jawazir, sebagaimana yang dinukil dalam kitab Al-Jawazir. Yang berikutnya wal imamul jair, seorang imam yang bengis, yang keji, ya, yang selalu mengadakan tindasan kepada para rakyatnya. Itu juga tidak diterima salatnya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda dalam hadisnya, yuja'u bil wali yaumal qiyamati fayamuddu ala jursi jahannam. Nanti para pemimpin akan didatangkan, ya, mereka akan dikumpulkan, fayumbidu bihi ala jursi jahannam. Jadi nanti para pemimpin yang dipimpin belakangan, para pemimpin duluan. Fayumbidu fi jursi jahannam. Mereka nanti akan didekatkan kepada yang namanya siratal mustaqim, jembatan. Di bawahnya itu adalah neraka. Jadi para pemimpin duluan. Tapi jangan takut kalau begitu kita mau jadi pemimpin, ya kita jadi warga terus, ya. Kita harus bertekad untuk menjadi seorang pemimpin. Cuman kita ingatkan bahwa pemimpin itu memang memiliki satu tanggung jawab yang sangat besar. Landasi kepemimpinan kita apabila kami menjadi seorang pemimpin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayartaju, ketika itu mereka gemetar semua. Iya, soalnya gemetar kenapa? Orang bawahnya langsung api neraka, ya. Fayartaju bil jisru, mereka gemetar dengan adanya jisru, jembatan irtijajan, getaran yang sangat kuat. Fayahbi fi jahannama miqdar khana, la yabqa minhu fassalan illa zala an makanih. Mereka pengen kabur nggak bisa, la yabqa, mereka diam di tempat aja, ya. Mereka nggak bisa kemana-mana. Mufassilan, mereka nggak bisa lari kanan ke kiri, tetap di situ. Karena kenapa? Mereka harus melewati jembatan tersebut. Terus illa zala an makani, sampai mereka ada di tempat tersebut. Fa in kana muti'an, lihat, apabila seorang pemimpin yang muti', yang taat kepada Allah SWT, fi amali madha, mereka akan bisa melewati jembatan tersebut. Wa in kana asian, apabila mereka dalam seorang pemimpin asi, bermaksiat, selalu mengadakan tindasan kepada warganya, dia selalu mengadakan otoriter, tangan besi kepada yang namanya warganya, dan mungkin banyak tipu daya diperbuat oleh dirinya kepada warganya. Kalau itu yang dilakukan, banyaknya kemaksiatan, in haraka bil jismu, itu jembatan itu langsung apinya langsung berkobar, menghanguskan daripada orang fayuhwi bihi fi jahannama miqdar khamsin. Mereka akan tetap jadi kecemplung itu ke dalam api neraka sampai kapan? Khamsina alfa amin, 50.000 tahun. Kita tidak bisa menghitung bagaimana hitungan antara hitungan akhirat dengan hitungan dunia. Na'udzubillah. Jadi hadis ini memberikan pengetahuan sama kita, ya kalau gitu kita takut jadi seperti tinggal. Tetap apabila kita diamanatkan menjadi seorang pemimpin, lakukan.
tetapi landasannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita taat, madha, orang itu akan bisa melewati jembatan daripada Shiratal Mustaqim untuk menuju Al-Jannatul Na'im, surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila Allah memberikan amal sama kita sebagai seorang pemimpin, Allah memberikan daripada nilai keimanan dan kita bisa melaksanakan kepemimpinan untuk menuju rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para pemimpin kita agar mereka terus memperjuangkan daripada sesuatu yang telah dibawa oleh baginda Rasul, syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil hamdan fi ni'mah wa yakfi zina rabbana alhamdulillah sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa rabbi anfa'na rabbi fakihna wa fakih ahqaratina fi dinina ya rabbi wa fikna lima tarda qawlan fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما واخلاص يا علماء نهضر من خير ونفع كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وكرم برضا منك العلم وكل الديون قبل ان تسلمنا واغفر لنا تكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعاني ولفى بك تدبير شفاعك ونشرف على الصحب المصائب الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سلك في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. وصلى عليك نبيك الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.